Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu desain penelitian, yaitu eksperimen. Ini merupakan bagian dari metode penelitian kuantitatif. Ya, bagi kalian yang merupakan anggota kelas saya, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu di aplikasi e-learning. Dan kalau misalnya nanti selama penjelasan itu memunculkan pertanyaan, ada sesuatu yang belum kalian pahami, kalian bisa tanya di grup WhatsApp, atau bagi kalian yang bukan merupakan anggota dari kelas saya, kalian bisa tulis pertanyaan itu di kolom komentar. Nah, catatan ini adalah pembahasan mengenai penelitian eksperimen yang sederhana yang biasa dilakukan oleh mahasiswa strata 1 di kampus tempat saya mengajar. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Pertama, apa itu penelitian eksperimen? Ya, Sedis, Cook, dan Campbell tahun 2022 sudah menjelaskan bahwa setelah revolusi ilmiah di abad 17, eksperimen kemudian dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang disengaja kepada subjek yang kemudian diikuti dengan pengamatan yang sistematis terhadap variabel-variabel yang ada pada diri subjek tersebut. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dampak dari perlakuan itu terhadap variabel yang diamati secara sistematis tadi. Nah, ini adalah contoh eksperimen yang terkenal. Ya, mungkin tidak semua dari kita pernah mendengarnya, tapi mereka yang mendalami ilmu pendidikan, ilmu psikologi, itu pasti sudah pernah mendengar eksperimen ini, yaitu classical conditioning. Eksperimen ini dilakukan oleh seorang pakar yang berkewarganegaraan Uni Soviet atau Rusia, yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Jadi Pavlov meneliti respon yang terkondisi dengan subjek seekor anjing. Dia ingin membuktikan bahwa perilaku refleks pada anjing itu, yaitu mengeluarkan air liur, itu dapat dikondisikan. Nah, ini ada gambar di sini. Anjing dihadapkan dengan daging, dia akan ngiler atau keluar air liurnya. Tapi ketika anjing dihadapkan dengan bunyi bel, maka dia tidak akan merespon dengan keluar air liur. Karena apa? Karena bel ini bukan makanan anjing. Nah, Pavlov ingin memastikan bahwa bel ini itu bisa membuat anjing mengeluarkan air liurnya atau ngiler. Caranya apa? Dengan mengasosiasikan makanan anjing dengan bunyi bel. Nah, proses ini yang disebut dengan proses pengkondisian. Nah, setelah proses pengkondisian dilakukan, akhirnya bel ini menjadi stimulus yang terkondisi. Ketika bel dibunyikan, anjing kemudian mengeluarkan air liur karena mengasosiasikan bunyi bel tersebut dengan makanan atau daging yang biasa dia makan. Nah, ini salah satu eksperimen yang terkenal. Mungkin kalian memiliki pengetahuan tentang eksperimen lain yang juga terkenal karena kontroversinya, misalnya eksperimen yang dilakukan oleh John Watson yang menggunakan subjek seorang anak yang mengalami intellectual disabilities, atau penelitian dari Milgram tentang obedience atau kepatuhan, di mana seorang itu dikondisikan pada situasi patuh sehingga dia bersikap kejam melebihi standar moral yang biasa dia pakai. Nanti kalau kalian penasaran, kalian bisa searching di Google tentang penelitiannya Watson dan penelitiannya Milgram tersebut. Oke, sebenarnya eksperimen ini didasarkan pada logika kausal atau logika sebab akibat. Jika diperlakukan begini, maka akan terjadi begini. Itu adalah penjelasan singkat dan sederhana dari logika kausal atau logika sebab akibat ini. Nah, syarat untuk mendukung logika ini itu ada 3. Yang pertama, variabel bebas harus mendahului variabel terikat. Jadi perlakuannya itu harus lebih dulu diberikan, baru kemudian variabel terikatnya atau akibat yang terjadi itu diukur belakangan. Kemudian yang kedua, variabel bebas harus terkait dengan
variabel terikatnya. Jadi perlakuannya itu harus terkait, berhubungan dengan variabel yang dianggap berubah karena perlakuan tadi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada penjelasan alternatif untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Jadi, sebisa mungkin eksperimen itu didesain supaya perubahan yang terjadi pada variabel terikat itu hanya terjadi karena perlakuan yang diberikan, bukan karena sebab yang lain. Contohnya, kenapa lampu ini hidup? Lampu ini hidup hanya karena saya menekan saklar untuk menghidupkan lampu tersebut. Nah, itu eksperimen. Jadi, hidupnya lampu itu disebabkan hanya karena dipencetnya saklar, bukan karena sebab yang lain. Nah, contoh. Tuh, lampu ruang tamu dalam kondisi mati. Ketika Ani memencet tombol saklar, maka seketika lampu jadi hidup. Hidupnya lampu atau variabel terikatnya itu tadi hanya terjadi jika saklar dipencet oleh Ani, variabel bebas. Kenapa namanya Ani? Ya, karena saya ingatnya itu. Mungkin Budi juga bisa. Oke, ini adalah contoh yang lain. Nah, si Fulan ingin meneliti. Nah, ini contoh yang mungkin lebih dekat dengan dunia psikologi atau dunia pendidikan ya. Kita katakanlah si Fulan ya, dia ingin meneliti pengaruh media pembelajaran audiovisual atau video terhadap keterlibatan siswa di dalam kelas. Keterlibatan siswa itu bahasa Inggrisnya engagement. Nah, variabel bebasnya adalah media audiovisual. Variabel terikatnya keterlibatannya. Di sini Fulan itu melakukan eksperimen dengan melihat kondisi sebelum media itu dipakai dan melihat kondisi setelah medianya dipakai. Apakah ada terjadi perubahan berkaitan dengan keterlibatan siswa? Apakah siswanya menjadi semakin terlibat dengan dipakainya media audiovisual atau tidak? Apakah terjadi perubahan? Tapi, apakah benar kalau misalnya benar terjadi perubahan keterlibatan siswa, misalnya siswa menjadi semakin aktif terlibat di dalam proses belajar mengajar, apakah perubahan positif itu terjadi karena media audiovisual yang diterapkan? Untuk memastikan itu, maka dibuatlah desain eksperimen. Nah, desain ini digunakan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel terikat, pada variabel engagement tadi, itu hanya disebabkan oleh adanya pemberian variabel bebas karena media video. Maka peneliti merancang desain eksperimen tujuannya untuk mengontrol pengaruh variabel lain terhadap variabel terikatnya. Gitu. Biar kalaupun terjadi perubahan itu bukan disebabkan oleh hal lain, gitu loh. Nah, ada banyak sebenarnya desain eksperimen, namun yang akan kita bahas kali ini, dan itu adalah desain eksperimen yang paling sering dipakai oleh mahasiswa S1, yaitu ini, non-randomized pretest and post-test control group design, atau biasa juga disebut dengan non-equivalent control group design with pretest and post-test. Sama itu. Gambarnya itu macam ini. O1X, O2, titik-titik-titik atau garis putus-putus, O3, kosong, O4. Nah, penjelasannya ini, garis putus-putus ini itu menandakan bahwa desain ini adalah desain kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental itu apa? Nanti kita akan bahas. Jadi dalam eksperimen itu ada desain kuasi, ada desain true eksperimen. Apa yang membedakan keduanya nanti kita akan bahas. Nah, kuasi eksperimental ini adalah sebuah eksperimen yang subjeknya dipilih tanpa proses randomisasi. Jadi pemilihannya tidak random. Oke. Kemudian O1 itu apa? Pretest variabel terikat pada kelompok eksperimen. Ini pretestnya. O1 dan O2 ini pretest. Kalau yang atas ini kelompok eksperimen. Kenapa eksperimen? Karena ada X-nya. Ada variabel bebas atau variabel intervensinya atau ada perlakuannya. Sedangkan yang di bawah ini adalah kelompok kontrol, di mana di sana tidak diberikan intervensi atau perlakuan apapun. Jadi hanya diukur
pretest dan posttest tanpa ada perlakuan, gitu ya. O2 dan O4 ini adalah posttestnya. Oke. Nah, ini dia. Beda true eksperimen dan quasi eksperimen. True eksperimen, ya true artinya benar, yang benar-benar eksperimen, yang sesungguhnya eksperimen. Dan quasi adalah ya eksperimen tapi tidak sepenuhnya. Gitu ya, quasi. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini dia. Kalau true eksperimen ada variabel bebas berupa pemberian intervensi. Ya sama, quasi eksperimen juga sama. Tapi yang membedakan ini, kontrol terhadap variabel pengganggu lebih kuat karena dilakukan randomisasi ketika pemilihan subjek. Kalau di quasi eksperimen itu tidak dilakukan randomisasi. Kemudian di true eksperimen itu melibatkan kelompok kontrol. Di quasi eksperimen sama, melibatkan kelompok kontrol. Namun, kedua kelompok yang dilibatkan itu tidak ekuivalen. Ekuivalen itu apa ya? Setara ya. Nah, bisa jadi kedua kelompok tidak setara. Kemudian, pada true eksperimen, nah ini sulit dilakukan secara setting natural ya. Karena biasanya itu untuk perizinan dan akses kepada subjek penelitian itu terbatas. Nah, quasi eksperimen itu adalah alternatif jika true eksperimen itu sulit atau tidak mungkin dilakukan. Gitu. Nah, kebanyakan penelitian yang dilakukan di S1 itu menggunakan quasi eksperimen karena untuk melakukan proses randomisasi itu tidak mudah gitu. Apalagi sekarang masa pandemi itu milih subjek secara random itu susah. Wong milih tempat lokasi penelitian eksperimen aja susah. Kita mau melakukan intervensi susah. Kenapa? Karena PPKM, ya kan? Sekolah mereka dilakukan secara daring dan itu tidak mudah untuk melakukan eksperimen pemberian intervensi atau perlakuan selama masa pembatasan kehidupan sosial atau PPKM ini. Oke. Real case. Contoh nyata. Nah, supaya lebih clear dan jelas, saya langsung saja memberikan contoh nyata pada kalian sampai nanti pengujian statistiknya seperti apa, hipotesisnya bagaimana, diuji pakai apa, lalu hasilnya ditulis dengan cara seperti apa. Nah, di sini penelitiannya adalah pengaruh media video terhadap kebahagiaan siswa. Si Fulan, si peneliti itu tertarik melakukan penelitian ini karena di masa pandemi sangat dibutuhkan media transfer pengetahuan yang efektif dan sekaligus menarik bagi siswa. Nah, dia melakukan preliminaris tadi dan hasilnya adalah nampak indikasi adanya ketidakbahagiaan yang dirasakan siswa selama bersekolah daring dengan metode yang non-video ya. Nah, maka Fulan ingin meneliti apakah media video dapat menjadi alternatif dan bisa berpengaruh positif pada kebahagiaan siswa ketika dipakai dalam proses sekolah daring. Gitu, karena media yang bukan video, selain media video itu dari hasil penelitian pendahuluan itu terbukti mengindikasikan membuat siswanya tidak bahagia. Gitu. Terus, maka dengan asumsi bahwa media video ini menstimulasi tidak hanya satu indera, tapi menstimulasi dua indera, yaitu audio itu pendengaran dan video itu penglihatan. Maka media video ini disinyalir akan memiliki dampak yang berbeda dengan media lain yang biasanya hanya menstimulasi satu indera saja. Kalau gurunya itu menggunakan WhatsApp berarti media penglihatan saja. Ya kan? Kalau gurunya menggunakan voice note maka menstimulasi pendengaran saja. Nah, si Fulan ini ingin meneliti yang menggabungkan stimulasi itu tadi. Ya pendengaran terstimulasi, ya visualnya atau penglihatannya juga terstimulasi, yaitu dengan media video. Nah, desain yang dipakai adalah non-equivalent control group with pretest dan posttest seperti tadi yang sudah kita bahas. Nah, data penelitiannya seperti yang dilihat ini, tapi kalian abaikan saja gen score-nya ini karena gen score-nya ini salah. Nah,
Data ini, pretest, posttest pada kelompok eksperimen, pretest dan posttest pada kelompok kontrol, itu didapatkan dengan mengukur variabel kebahagiaan dari siswa menggunakan instrumen berupa skala kebahagiaan siswa yang disusun berdasar teori kebahagiaan dari Seligman tahun 2002. Oke, sudah ada pretest, sudah ada posttest, maka langkah selanjutnya adalah mencari gain score. Karena teknik yang dipakai untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah gain score analysis. Analisis gain score. Nah, cuman yang kalian lihat ini data gain score-nya salah. Nanti kita akan langsung ke SPSS untuk menghitung dan saya tunjukkan gain score yang benar ya. Gain score itu posttest dikurangi pretest. 85 dikurangi 70 seharusnya 15 dan seterusnya. Nah, ini masih salah, nggak apa-apa. Oke, hipotesisnya ada pengaruh positif yang signifikan media video terhadap kebahagiaan siswa. Pengaruh positif itu berarti diberikannya media video itu bisa meningkatkan kebahagiaan siswa. Oke, seperti apa pembuktiannya? Kita akun lagi. Kita akan langsung menuju ke SPSS. Oke, kita sudah masuk ke SPSS. Kita buka terlebih dahulu variabel view. Kita buat nama gain skor kebahagiaan dan gain dan kelompok. Nah, untuk kelompok ini karena kita membandingkan dua kelompok data yang berbeda, yaitu satu kelompok eksperimen dan satunya kelompok kontrol, maka uji statistik yang kita pakai adalah, ayo, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang independent sample t-test. Ya, kita akan menggunakan uji t-test. Tapi sebelumnya kita akan tulis value labelnya. Nah, kita yang pertama kita labeli dengan kelompok. Oh, disingkat saja. KLP underscore eksperimen. Lalu kita add. Yang kedua, labelnya adalah KLP control. Add, lalu OK. Nah, dia akan terlabel seperti itu. Ini measure-nya ini scale, ini nominal. Oke. Karena kelompok ya, kelompok itu kan antara kelompok yang satu dan kelompok yang dua. Kalau scale ini kan karena proses data kebahagiaan ini diperoleh dengan skala. Nah, sekarang kita menuju ke data view. Data view. Nah, sudah tampil seperti ini. Saya ini sudah masukkan. Ini gain score. Yang satu lurus dengan angka 1 ini adalah gain score kelompok 1, yaitu kelompok apa? Kelompok eksperimen. Terus yang nomor 2 ini adalah gain score kelompok kontrol, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita menuju analyze, compare means, independent sample t-test. Nah, kemudian tes variabelnya kita masukkan gain kebahagiaan, terus kelompoknya ini kita masukkan ke grup. Kita define grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2. Terus klik continue. Sama seperti yang sebelumnya, optionnya 95%, exclude cases, analysis by analysis. Terus continue, terus kita bisa oke. Maka akan muncul hasil cara pertama, gain, kelompok eksperimennya jumlahnya subjeknya 20, minnya 12,4, kemudian standar deviasinya adalah 3,84, standar mean of error adalah 86, 0,86, kemudian kelompok kontrol jumlah subjeknya 17, minnya 8,12, min gainnya ya, kemudian standar deviasinya 2,89. Nah, kemudian kita cek apa pertama? Pertama, equal variance assume, Laven test of equity of variance. Signifikannya lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya data ini homogen.
Kalau homogen kita lihat baris yang atas, ya kan? Oke, terus kemudian kita cek six to tail. Lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya adalah berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Gain score kelompok eksperimen dan gain score kelompok kontrol. Nah, kita tadi tahu kan, gain score itu apa? Gain score itu adalah selisih antara pretest dan post-test. Nah, kalau selisihnya semakin besar, maka dampak yang diakibatkan dari perlakuan tentu besar. Pada kelompok eksperimen, rata-rata gain score-nya adalah 12. Sedangkan pada kelompok kontrol itu rata-rata 8. Nah, ini menunjukkan kedua kelompok ini nilai kebahagiaannya naik. Cuman yang eksperimen atau yang kelompok mendapatkan perlakuan dengan media video, dia naiknya lebih banyak. Lebih banyak kan? Nah, lebih banyak. Perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol naiknya itu signifikan. Artinya, pemberian media video itu secara signifikan meningkatkan kebahagiaan siswa. Ya, seperti itu tafsirannya. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan ya kemudian sama seperti ketika kita menuliskan apa itu namanya? Hasil independent sample t-test seperti yang kita bahas pada video independent sample t-test di channel ini juga. Nanti kalian kalau penasaran dengan cara menulis hasilnya seperti apa, kalian menuju ke video independent sample t-test. Silakan cari di channel ini. Baik, saya kira demikian saja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai pembahasan mengenai penelitian eksperimen yang sederhana ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Kalau tidak bisa memahami, ini adalah video yang bisa diputar berulang-ulang. Dan saya kira dengan memutar video ini berulang-ulang, bagi kalian yang anggota kelas saya bisa melihat juga materi yang saya bagikan, maka pemahaman kalian akan semakin bagus. Baik, demikian saja, kita berjumpa lagi pada video yang lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.